Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Pinky Kiki Feryani dengan NIM 3 digit terakhir 047 selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam diskusi presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Lili Nurindahsari dengan NIM 3 digit terakhir 003, Safira Nurulita dengan NIM 3 digit terakhir 006, Elizabeth Mustika Pratiwi dengan NIM 3 digit terakhir 016, dan Laila Witri Kamalia dengan NIM 3 digit terakhir 037. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paritas daya beli. Rangkaian yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, review jurnal internasional, dan penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Dalam penyajian materi, saya akan berikan kesempatan ke penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, untuk tema presentasi diskusi kali ini itu ada pengertian PPP, hukum satu harga, asumsi teori PPP, teori paritas daya beli, turunan paritas daya beli, penyebab PPP tidak digunakan dalam menentukan kurs mata uang, dan jurnal internasional. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari paritas daya beli atau purchasing power parity. Teori paritas daya beli ini diperkenalkan oleh seorang ekonom dari Swedia yang bernama Gustav Kessel pada tahun 1918. Paritas daya beli ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kurs dan harga komoditas tertentu dalam negara yang berbeda. Menurut Kuncoro pada tahun 1996, hubungan antara kurs falas dan harga komoditi dalam doktrin paritas daya beli yaitu kurs falas akan cenderung menurun dengan proporsi yang sama dengan kenaikan harga. Pergerakan kurs antar mata uang dua negara berhubungan dengan tingkat harga dalam masing-masing negara. Penjelasan tentang prinsip purchasing power parity dapat disederhanakan dengan menjelaskan arti dari pengertian hukum satu harga atau the law of one price. Selanjutnya mengenai hukum satu harga yang menjelaskan hubungan antara nilai tukar dengan harga komoditas. Hukum ini menyatakan bahwa komoditas yang sama akan memiliki harga yang relatif sama meskipun dijual di tempat yang berbeda. Adanya perbedaan harga komoditas akan menciptakan peluang untuk melakukan arbitrase. Arbitrase akan menaikkan harga komoditas di tempat yang lebih murah dan menurunkan harga di tempat yang lebih mahal. Pada akhirnya, harga komoditas akan relatif sama. Setiap perbedaan harga hanya disebabkan oleh adanya biaya transportasi, proteksi, dan biaya transaksi lainnya. Jadi kesimpulannya, jika arbitrase internasional menggunakan hukum satu harga, maka unit mata uang domestik setiap negara mempunyai daya beli yang sama. Valuta asing akan berubah berdasarkan perbedaan inflasi domestik dan luar negeri. Pembahasan selanjutnya mengenai asumsi teori paritas daya beli. Pasar komoditas merupakan pasar yang efisien baik dari sisi lokal, operasional, penentuan harga, dan informasi. Pasar yang efisien menunjukkan terpenuhinya beberapa asumsi berikut ini. Yang pertama, semua barang yang diperdagangkan di pasar internasional tidak dikenai biaya transportasi. Yang kedua, tidak ada hambatan perdagangan antar negara. Yang ketiga, semua orang baik domestik maupun internasional bersifat homogen. Dan yang terakhir, terdapat kesamaan indeks harga yang digunakan untuk menghitung daya beli mata uang asing dan domestik. Kesamaan indeks ini didasarkan pada tahun dasar dan komponen indeks harga yang sama. Teori paritas daya beli terdiri dari teori absolut dan teori relatif. Paritas daya beli absolut menyatakan bahwa keseimbangan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri merupakan perbandingan harga absolut dalam dan luar negeri. Teori paritas daya beli ini dapat dinyatakan dengan S sama dengan P dibagi P bintang. Untuk keterangannya sendiri, S merupakan nilai kurs falas, P merupakan tingkat harga dalam negeri, dan P bintang merupakan tingkat harga luar negeri yang menghasilkan hukum satu harga atau law of one price
yang menyatakan bahwa untuk satu jenis barang yang sama, maka harga di tempat lain juga harus sama. Untuk selanjutnya yaitu teori relatif. Paritas daya beli relatif ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Alfa SET sama dengan alfa PET dikurangi alfa PE bintang T. Untuk keterangannya sendiri, alfa SET merupakan harga perubahan kurs spot, alfa PET merupakan harapan perubahan inflasi, dan bintang sendiri merupakan negara asing. Paritas daya beli relatif menyatakan bahwa kurs falas merupakan suatu persentase perbandingan perubahan harga absolut dalam negeri terhadap luar negeri. Selanjutnya yaitu turunan paritas daya beli. Asumsikan bahwa indeks harga pada negara asal atau H dan negara asing atau F adalah setara. Sekarang asumsikan bahwa sepanjang waktu negara asal mengalami tingkat inflasi sebesar IH, sementara negara asing mengalami inflasi sebesar IF. Karena inflasi, indeks harga barang pada negara asal konsumen atau PH adalah PH dikali 1 ditambah IH. Sementara itu, untuk indeks harga di negara asing atau PF juga akan berubah menjadi PF dikali 1 ditambah IF. Jika IH lebih besar dibanding IF dan nilai tukar antara valuta dari dua negara tidak berubah, maka daya beli konsumen atas produk luar negeri lebih besar daripada daya beli produk domestik. Jika IH lebih kecil dibanding IF dan nilai tukar tidak berubah, maka daya beli atas produk domestik lebih besar daripada daya beli atas produk luar negeri. Teori purchasing power parity menyatakan bahwa nilai tukar tidak akan tetap konstan, tetapi akan menyesuaikan diri untuk mempertahankan paritas daya beli. Jika inflasi terjadi dan nilai tukar berubah, maka indeks harga luar negeri dari perspektif konsumen domestik menjadi PF dikali dalam kurung 1 plus IF dikali dalam kurung 1 plus EF, di mana EF mewakili persentase perubahan dalam nilai falas yang bersangkutan. Menurut teori purchasing power parity, persentase perubahan nilai falas atau EF harus berubah untuk mempertahankan paritas dalam indeks harga yang baru dari kedua negara. Dengan demikian, EF dalam kondisi purchasing power parity adalah sebagai berikut. Jika IH lebih besar dari IF, dan nilai tukar antara valuta dari dua negara tidak berubah, maka daya beli konsumen atas produk luar negeri lebih besar daripada daya beli produk domestik. Jika IH kurang dari IF atau lebih kecil dari IF dan nilai tukar tidak berubah, maka daya beli atas produk domestik lebih besar daripada daya beli atas produk luar negeri. Sehingga menjadi PF dikali dalam kurung 1 plus IF dikali dalam kurung 1 plus EF sama dengan PH dikali dalam kurung 1 plus IH. Formula di atas mencerminkan hubungan antara laju inflasi relatif dengan nilai tukar menurut purchasing power parity. Jika IH lebih besar dari IF, EF haruslah positif. Maka valuta asing yang dimaksud akan mengalami apresiasi terhadap valuta domestik pada saat inflasi domestik melebihi inflasi luar negeri. Sebaliknya, jika IH kurang dari IF, EF haruslah negatif. Maka valuta asing yang dimaksud akan mengalami depresiasi terhadap valuta domestik pada saat inflasi luar negeri melebihi inflasi domestik. Penyebab purchasing power parity tidak digunakan dalam menentukan kurs mata uang, diantaranya adalah yang pertama, indeks harga yang dipakai untuk mengukur purchasing power parity kemungkinan menggunakan bobot atau komposisi barang dan jasa yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, arbitrase menjadi terlalu mahal karena adanya pembatasan lainnya serta risiko perubahan harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, beberapa barang atau jasa diperdagangkan sehingga perbedaan harga tidak dapat diarbitrase. Dengan demikian, perbedaan harga masih tetap bertahan atau tidak hilang. Yang keempat,
Perubahan harga dapat mengakibatkan perubahan kurs meskipun tidak terdapat perubahan inflasi. Kemudian yang terakhir, pemerintah bisa melakukan intervensi yang mengakibatkan ketidakseimbangan harga kurs. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal internasional. Nah, kelompok kami mengambil jurnal yang berjudul Long Run Purchasing Power Parity Index. Untuk penulisnya sendiri yaitu David H. Pepel and Rushandra Pradhan. Untuk identitas jurnal yaitu Journal of International Money and Finance. Untuk volumenya sendiri dapat dilihat dan untuk linknya sendiri dapat diakses melalui www.ScienceDirect atau dapat dilihat melalui PPT. Nah, untuk jurnal ini menguji kovariabilitas jangka panjang antara depresiasi nilai tukar nominal dan perbedaan inflasi untuk memberikan perspektif baru tentang paritas daya beli atau disebut dengan purchasing power parity dalam jangka panjang. Metode ini secara langsung menguji konsep Castle tentang PPP relatif dan lebih kuat terhadap penyimpangan dari akar unit yang tepat dalam nilai tukar nominal atau harga relatif daripada akar unit standar dan diuji kointegrasi untuk purchasing power parity. Dan untuk hasilnya sendiri dari jurnal ini bahwa interval kepercayaannya yaitu 90%. Untuk yang pertama, koefisien korelasi jangka panjang di atas 0. Dan yang kedua, koefisien regresi linear jangka panjang berisi 1. Dan oleh karena itu, purchasing power parity dalam jangka panjang tidak dapat ditolak untuk 9 dari 16 negara. Untuk 6 negara menambahkan kriteria ketiga bahwa interval kepercayaan untuk koefisien regresi linear jangka panjang memiliki pita yang relatif sempit memberikan bukti kuat tentang purchasing power parity jangka panjang. Untuk bukti purchasing power parity jangka panjang jauh lebih kuat untuk negara dengan inflasi tinggi atau depresiasi tinggi daripada negara dengan inflasi rendah atau depresiasi rendah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.